Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sahabat Kalimatullah, Ustadz Adi Hidayat tengah menjadi sorotan publik setelah beliau mengatakan bahwa nama asli Pattimura adalah Ahmad Lusi. Wah, sepertinya Anda perlu belajar sejarah lagi nih Pak Ustadz. Ayo belajar bersama. Saya mengutip suara.com dan saya pikir ini bagus untuk didengarkan oleh Pak Ustadz yang satu ini. Suara.com, Ustadz Adi Hidayat menjadi sorotan usai menyebut pahlawan Kapitan Pattimura beragama Islam dan bernama asli Ahmad Lusi, bukan Thomas Matulesi. Potongan ceramah Ustadz Adi Hidayat viral di Twitter yang menyebutkan bahwa identitas sesungguhnya Kapitan Pattimura adalah seorang kiai dan pemimpin pondok pesantren dan berjuang melawan penjajah di Indonesia. Di uang 1000 itu ada gambar Kapitan Pattimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Lihat baik-baik, banyak orang berusaha menyebut Thomas Matulesi. Kami berusaha mencari dan melihat pakar sejarah dikumpulkan. Ternyata nama aslinya Pattimura itu bukan Thomas Matulesi, tapi Ahmad Lusi, ujar Ustadz Adi Hidayat dalam potongan video. Sementara itu, mengutip situs resmi Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kapitan Pattimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Pattimura lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783 dari keluarga Matulesi. Ayahnya Pattimura adalah Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Nama Pattimura dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Pattimura. Pattimura sangat berperan besar melakukan perlawanan fase kedua penduduk Inggris di Maluku pada tahun 1810 hingga 1817. Tapi penjajahan tidak usai, karena setelah Inggris, Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Rakyat Maluku kemudian menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatawanu. Menariknya, ternyata proklamasi Haria ini disusun oleh Pattimura. Ketika pemerintah Belanda mulai melaksanakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Middelkoop Clan Resident Saparua Johannes Rudolf van der Burg, pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku. Diadakan musyawarah dan konsolidasi kekuatan di mana pada forum-forum tersebut menyetujui Pattimura sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan. Pada tanggal 7 Mei 1817 dalam rapat umum Baileu Nigeria Haria, Pattimura dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapten besar. Setelah dilantik sebagai kapten, Pattimura memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa kesatria, yaitu Anthony Rebok, Philips Latumahina, Lucas Celano, Arong Lasapapi, Melchior Kesauli, dan Sarasa Sanaki, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pattimura bersama Philips Latumahina dan Lucas Celano melakukan penyerbuan ke Benteng Dürstede. Berita tentang jatuhnya Benteng Dürstede ke tangan pasukan Pattimura dan pemusnahan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Egelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Bedjes. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Bedjes.
Pattimura mengetahui rencana serangan dari penjajah Belanda tersebut, sehingga dengan segera ia mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Pattimura bersama pasukannya berhasil mengalahkan Bitjis dan tentaranya. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 Raja Patih dari Pulau Saparua dan Nusa Laut. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya pohon-pohon pertempuran di berbagai tempat, bahkan sampai ke Maluku Utara. Serangan licik Belanda menjatuhkan Pattimura pada tanggal 4 Juli 1817. Sebuah armada kuat dipimpin Opersti di Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Seluruh negeri di Jazirah Hatawanu di bumi hanguskan. Siasat berunding serang mendadak, aksi vandalisme dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 Mei 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Pattimura dan Philips Latumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Jasa pengorbanannya itu, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Nah, Bapak Ustadz Adi Hidayat yang terhormat, sekarang bagaimana? Sekarang jelaslah apa yang Anda katakan adalah omong kosong saja. Ayo, belajar lagi Pak Ustadz, agar jemaat Anda menjadi cerdas dan tidak dibutakan dengan sejarah palsu yang Anda beritakan. Sekian video saya hari ini, kiranya video ini dapat menambah wawasan dan membuat kita semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, secara khusus dalam memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, di mana mereka sedang hidup dalam ketidakpastian, surga kekal atau neraka kekal. Mari kita beritakan kabar baik agar mereka juga mendapat bagian di dalam surga yang Yesus sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.